Simak juga tips dan triknya sebelum membeli HP second di video ini. Tangan kirinya suruh ngangkat sebelah sana. Nanti tak munculin. Tangan kiri. Nah, kayak gitu. Oke. A few moments later. Simak juga tips dan triknya sebelum membeli HP second di video ini. Gini loh. Hai semua, ketemu lagi dengan aku, Mbak Ma. Di channel yang selalu membahas update kabar terkini tentang dunia gadget, mulai dari review smartphone, compare smartphone, serta kabar-kabar lainnya yang all about gadget. Dimana lagi kalau bukan di Verdephone. Kali ini aku akan membahas iPhone 7. Smartphone yang pada peluncurannya di September 2016 atau 4 tahun lalu. Harganya dilepas dengan bandrol 12 juta rupiah. Pesaingnya saat itu adalah Samsung Galaxy S7 Edge yang dirilis beberapa bulan sebelum perilisan iPhone 7 ini. Pertanyaannya, masih relate nggak sih iPhone 7 yang sekarang sudah berumur 4 tahun dari perilisan perdananya? Dipakai di 2020 ini. Yuk kita simak ulasannya. Oh iya, tonton terus video ini sampai habis ya. Karena dalam video kali ini, Verdephone akan mengadakan giveaway buat kalian penonton setia Verdephone. So, jangan di skip ya, agar kalian tidak kelewatan syarat dan ketentuannya. Yang sedang aku pegang ini iPhone 7 Jet Black dengan varian internal 128GB. Aku dapetin dengan harga 3 jutaan saja. Jauh sekali bukan? Dibandingkan harga awalnya yang 12 juta. Harga 3 jutaan ini merupakan harga second iPhone 7 internal 128GB di pasar second area Surabaya. Untuk spesifikasi iPhone 7 ini, aku akan menjelaskan mulai dari desainnya. Berbahan baku glass di sisi depan, bahan aluminium di sisi belakang, serta frame dengan bahan aluminium. Memiliki panjang 138,3 mm, lebarnya 7,1 mm, serta tebal 7,1 mm dengan rentang layar 4,7 inch serta memiliki tingkat kecerahan maksimal sebesar 625 nits. Dengan LCD bertipe Retina IPS LCD Capacitive Touchscreen yang diklaim pihak Apple akan lebih memanjakan mata pengguna ketika sedang mengoperasikan HP ini. Menggunakan single nano SIM tanpa dukungan slot memori eksternal tambahan. Desain home button seperti ini juga masih dipertahankan pihak Apple. Selain berfungsi sebagai home button, juga berfungsi sebagai pemindai sidik jari. Untuk chipsetnya, iPhone 7 ini menggunakan Apple A10 Fusion dengan proses fabrikasi 16 nanometer dengan iOS 10 sebagai default. Tapi tenang, hingga 2020 ini iPhone 7 terus mendapat dukungan update iOS dari pihak Apple. Seperti iPhone 7 yang aku pegang sekarang ini, iOS-nya sudah iOS 13.6.1, jadi masih up to date banget. iPhone 7 ini memiliki RAM 2GB serta dijual dengan pilihan 32GB, 128GB, serta 256GB memori internal. Beralih ke sisi kamera. Main kamera di bagian belakang HP beresolusi 12 MP dengan dukungan LED flash. Dan disematkan fitur-fitur seperti panorama,
HDR, serta slow motion video. Kualitas video yang dihasilkannya pun sudah mencapai 4K dengan 30 frame per second. Atau jika kamu ingin memaksimalkan frame per secondnya, kamu bisa menurunkan kesetelan 1080 pikselnya. Kamera depannya beresolusi 7 megapiksel dengan fitur face detection dan HDR. Kualitas video yang dihasilkan dari kamera selfie ini up to 1080 pixel dengan menghasilkan 30 frame per second. Untuk sektor speaker, iPhone 7 ini sudah dibekali stereo speaker. Sensor yang ditanamkan pada iPhone 7 ini cukup lengkap, seperti sensor sidik jari pada home button yang sudah aku jelaskan di awal tadi, akselerometer, giroskop, proximity, dan kompas. Untuk kapasitas baterainya, 1960 mAh adalah kapasitas yang dimiliki oleh iPhone 7 ini dengan dukungan port Lightning Charge. Nah, itu tadi spesifikasi lengkap tentang iPhone 7 ini. Sekarang kita beralih ke tema utama kita pada video ini. Masih relate nggak sih iPhone 7 yang dirilis 4 tahun yang lalu untuk penggunaan di 2020 ini? Yuk kita bahas satu persatu aspek-aspeknya. Kalau disinggung dengan pesaingnya di perilisan perdananya yaitu Samsung S7 Edge, iPhone 7 ini jelas lebih unggul di 2020 ini. Alasannya, problem yang ditemukan setelah 4 tahun kedua smartphone ini diluncurkan. Samsung S7 Edge memiliki kendala yang lebih kompleks. Sebut saja layar garis vertikalnya yang umumnya berwarna hijau atau ungu, masalah damp pada layar, masalah black spot pada LCD yang umumnya terdapat pada sisi edge-nya, atau masalah klasik 4 tahun belakangan yang sering muncul pada HP-HP flagship Samsung, yaitu layar shadow. Kendala LCD ini minim sekali Verdephone temukan pada iPhone 7. Opini Verdephone ini juga dapat kamu lihat dari harga pasaran kedua smartphone ini di pasar second. Walaupun sama-sama berasal dari brand besar, waktu peluncuran yang hanya terpaut beberapa bulan, serta harga perilisan yang tidak memiliki selisih yang besar, faktanya harga second iPhone 7 jauh lebih tinggi dibandingkan Samsung S7 Edge. Sebelum aspek selanjutnya, mari kita cek HP-nya dulu. Nah, kayak gini HP-nya. Aspek berikutnya, baterai. Minimnya kendala pada LCD iPhone 7 tidak dibarengi dengan segi baterainya. Angka 1960 mAh merupakan angka yang Verdephone rasa sangat minim untuk smartphone pada 2020 ini. Kamu edik main game, kamu pribadi yang banyak beraktivitas di luar. Hendaknya kapasitas baterai ini menjadi referensi utama kamu sebelum memilih iPhone 7 ini. Aspek berikutnya, chipset. Ketersediaan update iOS yang diberikan pada iPhone 7 ini merupakan aspek yang dianggap Verdephone sebagai aspek positif. Karena walaupun sudah berumur 4 tahun dari perilisan perdana, iPhone 7 tidak kalah bersaing dengan iPhone terbaru dari Apple. Aspek berikutnya, kamera. Mungkin penjelasan berikut ini dapat menjawab pertanyaan kamu yang mungkin berpendapat,
Kenapa dengan angka megapiksel yang tidak terlalu besar, kamera iPhone terlihat lebih bagus, real, dan tajam? Jawabannya mungkin seperti pada iPhone 7 ini. Kameranya hanya beresolusi 12 megapiksel. Tapi tunggu dulu, sensor kamera yang digunakan merupakan platform teknologi Sony Exmor RS. Ini merupakan jawaban atas kenapa gambar yang dihasilkan dari kamera iPhone lebih real dan tajam ketika dibandingkan dengan brand-brand lain yang mengandalkan filter kamera defaultnya. Dan jangan lupa, aspek terakhir adalah aspek iPhone itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum jika brand Apple sudah dianggap sebagai brand yang berhasil membangun image mahal untuk penggunanya. Karena faktanya, sebagai pengguna produk iPhone, membeli iPhone karena mereknya, bukan karena spesifikasi yang ada di dalam iPhone tersebut. Nah, untuk review iPhone 7 kali ini, Verdephone menyimpulkan bahwa iPhone 7 ini worth it digunakan pada 2020 ini. Karena selain sisi baterainya, aspek-aspek yang lain masih up to date di 2020 ini. Berminat membeli iPhone 7 second untuk pantau starter pack di tongkronganmu? Simak juga tips dan triknya sebelum membeli HP second di video ini. Hampir aja kelupaan, tolong dong bawa sini. Yes, makasih. Di video kali ini, Verdephone mengadakan segmen giveaway. Ada 5 voucher paket data dari Tri yang akan dibagikan untuk 5 orang pemenang. Syaratnya cukup gampang. Kamu cukup like, subscribe channel Verdephone, dan share video ini di sosmed kamu. Dan tulis nama IG kamu di kolom komentar. Nanti tim Verdephone akan memilih dan langsung nge-DM 5 orang yang beruntung untuk dapetin voucher paket data ini. Pemenang akan diumumkan di video selanjutnya minggu depan. Sekian video kali ini dari Mbak Ma. Good luck and be smart buyer.